Halo guys, balik lagi di Grasikom. Gue Rumi. Kali ini gue akan sharing tentang cara membuat video menggunakan Camtasia. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan tutorial lainnya. Nah, sekarang kita langsung aja buka aplikasi Camtasia-nya. Sambil menunggu aplikasi terbuka, gue mau menjelaskan dulu sedikit tentang apa itu Camtasia. Camtasia adalah sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk merekam screen PC atau laptop kita untuk dijadikan sebuah video atau kita melakukan proses video editing. Tetapi kita juga bisa membuat proses video editing tanpa merekam screen PC di Camtasia. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Camtasia. Jika kalian langsung membuat video, kalian bisa pilih langsung new project. Atau kalau kalian mau diawali dengan recording, kalian bisa klik new recording. Saat ini gue mau contohkan dulu dari mulai new project. Nah, ini adalah tampilan kerja dari aplikasi Camtasia. Misalkan kita belum punya bahan dari videonya, sekarang kita mau membuat bahan video menggunakan screen PC, lalu kita langsung klik saja record. Nah, sekarang jika muncul seperti ini sudah aktif dari aplikasi Camtasia yang bagian recordingnya. Di sini ada pilihan full screen dan custom. Jika kalian ingin merekam dari tampilan full screen, nanti tampilan dari full screen laptop kalian atau PC kalian akan terekam. Tapi jika kalian ingin custom juga bisa. Berarti misalkan kalian ingin merekam sebesar seperti ini, tinggal kalian sesuaikan saja ukuran panjang dan lebarnya. Tinggal kalian atur di sini. Ini adalah panjangnya dan ini lebarnya. Oke, misalkan gue pilih yang full screen saja dulu. Nah, setelah itu di sampingnya sini ada kamera dan audio. Kamera ini webcam dan audio ini mikrofon. Nah, sekarang kita langsung aja contoh membuat screen recording menggunakan Camtasia. Sekarang kita langsung klik track. Nah, di sini perhatikan ada tulisan F10. Jika kita ingin stop dari screen recordingnya, kita bisa tekan tombol F10. Nah, sekarang tampilannya sudah mulai aktif terekam. Sekarang kita coba mulai membuka Google Chrome misalkan. Nah, di sini misalkan gua mau buka website YouTube gue misalkan. Kita klik lagi. Misalkan gue klik video. Misalkan jika sudah selesai untuk merekamnya, sekarang kita klik tombol F10 sesuai dengan perintah yang tadi untuk berhenti dari merekam screen PC kita. Nah, sekarang kita langsung buka aplikasi Camtasia-nya. Nah, ini hasil dari video yang udah kita record. Sekarang di sini gue mau menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam Camtasia. Ini dari mulai media sampai animation adalah tools dari Camtasia-nya. Media bin
adalah sekumpulan dari bahan video kita. Ini adalah hasil dari seluruh editing kita, munculnya ada di tengah-tengah sini. Selanjutnya di sebelah kanan di sini adalah istilahnya di bagian video efek. Ini pengaturan efeknya ada di sebelah kanan sini. Kalau yang sebelah kiri toolsnya, yang sebelah sini untuk customnya. Dan selanjutnya yang di bawah ini adalah bahan video yang sedang kita edit. Di sini terdapat track 1 dan track 2. Track 1 itu adalah video, track 1 itu adalah audio. Jika kita ingin nanti menambahkan video lagi, kita bisa tambahkan di track 3, atau misalkan kita tambahkan lagi audio lagi, misalkan tambahkan di track 4. Tinggal misalkan kita drag dari sini, kita drag lagi ke bawah. Contoh misalkan gua saat ini mau ngedrag lagi ke bawah. Nah, jadi posisinya sudah ada 4 track, yaitu 2 video dan 2 audio. Saat ini gue Ctrl Z dulu. Nah, sekarang gue melanjutkan lagi bagian-bagiannya. Jika kita pilih ini adalah tampilan untuk memperbesar atau memperkecil dari timeline kita. Sekarang timeline itu yang mana sih? Timeline adalah di bagian yang ada tulisan track 1 dan track 2. Ini adalah timeline. Mulai dari detik 0 sampai detik yang tak terhingga, sesuai dengan video kalian. Ini jika kita ingin play videonya. Nah, sekarang kita langsung aja dalam proses editingnya. Misalkan gue pengen ngedit videonya di bagian sini, atau gue coba kursornya gue geser ke awal. Nah, di sini gue mau buat animationnya. Misalkan gue mau bikin efek zoom. Zoom bisa kita pilih di animation. Pilih yang di sini ada scale up. Scale up tinggal kita drag ke bawah. Tergantung kita posisikan dari mana sampai mana. Contoh misalkan gue klik dari sini. Selanjutnya perhatikan kursornya sudah menjadi panah ke kanan dan panah ke kiri karena sesuai dengan garis lurus dari rulernya yang putih. Sekarang kita geser misalkan segini. Nah, nanti proses scale up-nya dia dimulai dari detik sekian sampai sekian. Oke, sekarang contoh misalkan kita play. Jika kita ingin stop dari screen recording-nya, kita bisa tekan tombol F10. Nah, tadi sudah di play ya. Oh iya, play bisa kalian menggunakan tekan tombol spasi. Misalkan di sini gue mau memperkecil dari durasinya, bisa kita geser, arahkan kursornya menjadi panah kanan dan panah kiri. Kita geser sedikit, biar dia proses zoomnya lebih cepat. Jika kita ingin stop dari screen recording-nya, kita bisa tekan tombol F10. Oke. Nah, tadi cara membuat zoom in sudah kita pelajari dengan scale up. Lalu sekarang misalkan kita mau membuat efek zoom dan bergerak. Contoh, sekarang kita pilih yang zoom and pan. Selanjutnya di zoom and pan kita drag dari bagian ininya ke bawah.
Nah, contoh sekarang rulernya gue geser sehingga menjadi panah kanan panah kiri. Misalkan segini gue geser, lalu misalkan gue perkecil sedikit. Selanjutnya misalkan gue geser dari videonya, kita pilih yang position yang X, misalkan gue geser menjadi 0, atau misalkan gue tambahkan lagi misalkan 20. Nah, sekarang kita coba play, kita geser dulu. Nah, tadi sudah zoom out sambil dia itu menggeser ke kanan, dan posisinya juga sudah berbeda dengan posisi yang semula. Selanjutnya, misalkan kita ingin menggerakkan dari sebuah objeknya, kita bisa menggunakan efek custom. Sekarang kita drag efek custom yang ada di sini ke bawah. Nah, sekarang misalkan contoh ini gue geser dulu kursornya biar dia memperpanjang. Segini cukup. Lalu misalkan gue mau geser koordinatnya menjadi ke bawah, misalkan turun, kita pilih yang Y. Misalkan gue bikin 50. Ups, 50 ke atas, berarti kita Ctrl Z lagi. Berarti kita pilih yang jadi mince. Jika jadi mince, dia akan ke bawah. Kita tambahkan lagi, misalkan nah, sekarang contoh misalkan seperti ini. Nah, sekarang kita coba play videonya dari awal. Kita geser kursornya. Kita tekan tombol spasi untuk menjalankan videonya. Jika kita ingin stop dari screen recordingnya, kita bisa tekan tombol F10. Jika kita ingin berhenti dari merekam screen recordnya, kita bisa tekan tombol shortcut yang ada di keyboard. Oke, cukup sampai sini dulu menjalankan videonya. Sekarang kita misalkan ingin membuang dari bagian video yang tidak kita butuhkan. Contoh misalkan gue ingin membuang area video dari sini, garis ruler ini, sampai misalkan sampai sini. Sekarang jika kita ingin meng-cutting dari videonya, yang pertama kita geser dulu yang kotak merah, dilihat. Kita geser dulu ke kanan sesuai dengan video yang ingin kita buang. Contoh segini, misalkan area ini adalah video yang ingin kita buang. Misalkan setelah kita geser tadi yang merah-merah ini, kita bisa klik cut atau kita pilih icon gunting di bagian kiri tengah. Kita pilih. Nah, dia langsung otomatis terpotong videonya dan audio. Nah, sekarang sudah otomatis terpotong video dan audionya.
Lalu sekarang misalkan gue ingin menghapus audionya saja. Jika kita ingin menghapus audionya saja, yang dibutuhkan hanya videonya. Sekarang kita bisa kunci videonya. Nah, ini ada gambar kunci, kita klik. Lalu di bagian audio, kita bisa tekan tombol delete pada keyboard untuk menghapus. Sekarang kita buka lagi yang bagian videonya atau track satunya. Nah, sekarang videonya sudah tidak ada audio. Nah, sekarang misalkan kita sudah membuat dari videonya, lalu kita ingin mengekspor videonya menjadi MP4 misalkan. Sekarang kita bisa klik share di kanan atas. Lalu kita pilih local file jika kita ingin menyimpan di dalam laptop kita atau komputer kita. Kita klik, lalu muncul seperti ini. Kita pilih next, kita pilih yang MP4 atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita ingin pilih AVI, tinggal kita klik AVI dan yang lainnya. Sekarang kita pilih MP4 karena sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, di sini produce with control kita unchecklist. Lalu kita ke size. Size di sini sesuai dengan video kita. Video setting. Sekarang kita atur frame rate itu, semakin tinggi frame rate akan semakin besar dari hasil videonya. Contoh misalkan bisa sampai 1 GB, 2 GB contoh. Sekarang kita buat 30 frame rate saja dulu. Kita pilih keyframe every-nya 5 second. H264 kita pilih baseline dan yang lainnya kita bikin default seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita pilih audio setting, encode audio. Di sini bitrate-nya sama kayak seperti tadi di video setting. Video setting punya frame rate, video setting punya frame rate, audio setting punya bitrate. Bitrate-nya di sini, jika semakin tinggi bitrate, dia akan semakin besar size dari videonya nanti, hasil rendernya atau hasil dari ekspor video yang udah kita edit. Contoh misalkan kita pilih yang 320 saja dulu, yang standar. Selanjutnya kita di sini pilih next. Selanjutnya kita pilih next lagi. Lalu di sini production name kita ganti nama, misalkan cara buat video Camtasia. Nah, misalkan di sini lokasi penyimpan foldernya adalah C user anonymous documents Camtasia. Di sini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh gue praktekkan di sini, kita klik dulu. Lalu gue mau rubah misalkan di D, misalkan gue bikin new folder, misalkan new folder namanya Camtasia. Nah, ini gue bikin misalkan cara buat video, file name-nya, lalu kita save. Lalu sekarang kita klik finish. Nah, di sini tinggal kita menunggu hasil rendernya sampai 100% atau hingga selesai.
Nah, di sini gue skip ya guys. Ini tinggal kalian tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, ini adalah hasil editing yang kita buat tadi di aplikasi Camtasia. Tadi kita buat efek macam-macam. Yang pertama ada position, yang kedua ada zoom, yang ketiga ada zoom and pan. Nah, di sini gue close saja langsung. Nah, sekarang di sini ada statusnya production is complete. Nah, sekarang kita finish saja. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Klik like and share jika kalian suka. Isi kolom komentar di bawah ini jika masih ada yang belum paham. Sampai bertemu di video tutorial lainnya.